Pertobatan dalam menantikan keselamatan. Para saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent kedua. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, masa Advent merupakan masa penantian. Ada dua hal yang menjadi fokus penantian dalam masa Advent ini, yaitu penantian akan Hari Raya Natal dan penantian akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah parusia. Sebagaimana kita pahami dalam iman kita, perayaan Natal berarti perayaan sukacita atas kelahiran Yesus yang membawa keselamatan dan penebusan bagi kita. Sementara parusia merupakan hari kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, di mana kita akan memperoleh ganjaran keselamatan kita sesuai dengan kehidupan iman kita di dunia. Jadi dapat dikatakan bahwa baik perayaan Natal maupun masa parusia yang menjadi fokus masa penantian kita selama masa Advent sama-sama merupakan penantian akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus bagi kita. Keselamatan yang dibawa Yesus tidak mungkin dapat menyatu bersama dengan dosa. Karena itu dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis dengan lantang berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Dengan ini jelas bahwa pertobatan merupakan tuntutan utama dalam masa Advent ini. Tujuannya ialah agar kita mampu memaknai dan merasakan kehadiran Sang Penyelamat dalam hidup kita dan memperoleh keselamatan yang Ia bawa ke dunia ini. Para saudara-saudari yang terkasih, pertobatan merupakan hal yang mudah dikatakan, indah didengar, tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Mungkin sering terjadi bahwa kita ingin melakukan suatu pertobatan, tetapi sering pula itu hanya sebatas keinginan semata tanpa ada usaha yang sungguh untuk bertobat. Sebenarnya hal itu sangat manusiawi. Karena itu dalam seruannya Yohanes Pembaptis tidak hanya menyerukan pertobatan saja, melainkan juga menyerukan agar kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Apa maksudnya memberikan diri untuk dibaptis? Memberikan diri dibaptis tentulah bukan semata-mata hanya memberikan diri secara fisik untuk dibaptis dengan air, tetapi lebih menekankan makna dan kekayaan rohani dalam pembaptisan itu sendiri. Makna dari pembaptisan ialah pertobatan yang juga dibarengi dengan usaha dan penyerahan diri yang total. Usaha pertobatan pasti akan mengalami jatuh bangun. Tetapi justru disinilah Yohanes menegaskan bahwa ketika kita mengalami kejatuhan dalam usaha pertobatan, Allah akan menolong kita asalkan kita mau bangkit kembali dalam pertobatan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau berusaha dan bangkit kembali ketika kita jatuh? Ataukah kita akan tetap tinggal dalam kejatuhan kita? Para saudara-saudari yang terkasih, tahun yang akan kita lalui ini merupakan tahun yang berat bagi kita atau setidaknya bagi kebanyakan orang. Banyak kesukaran yang kita hadapi secara khusus dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga sungguh mampu kita atasi. Beserta juga efek dari pandemi ini yang menimbulkan kesukaran-kesukaran lain. Namun meskipun demikian, kita harus sadar pula bahwa rahmat Allah yang tetap selalu menyertai kita hingga kita mampu bertahan sampai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih,
kita telah memasuki masa Advent kedua, yang artinya perayaan Natal sudah semakin dekat. Sekarang kita dihadapkan kepada pilihan yang bebas. Apakah kita mau memasuki atau merayakan Natal sebagai suatu rutinitas keagamaan yang kita rayakan setiap tahunnya? Ataukah kita mau memaknai perayaan Natal ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui diri dan memperoleh keselamatan yang dibawa Yesus ke dunia ini? Jika kita lebih memilih untuk memasuki dan merayakan Natal sebagai rutinitas keagamaan, maka Natal ini akan berlalu dalam hitungan hari saja. Tetapi jika kita mau mempersiapkan hati dalam usaha pertobatan pada masa Advent ini, maka Natal ini akan membawa rahmat keselamatan bagi kita, dan rahmat keselamatan itu bersifat kekal. Semoga dalam masa Advent ini kita mampu berdamai dengan diri kita dan situasi kita saat ini. Semoga kita mampu membuka hati dan membaharui diri dalam semangat pertobatan. Semoga dengan usaha pertobatan kita juga mampu menerima Kristus untuk lahir di hati kita, sehingga kita juga memperoleh keselamatan yang Ia bawa ke dalam dunia ini. Selamat memasuki masa Advent kedua, dan selamat mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Kristus dalam hati dan seluruh kehidupan kita. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Pace e bene.